Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita hari ini berada di halaman 48, Al-Hadithu Al-Ashiru, hadis yang ke-10. Benar ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata beliau, al-hadithu al-ashiru, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Rasul, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu tayyibun, baik. La yakbalu, dan dia Allah tidak menerima illa tayyiban, kecuali yang baik. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala amaral mu'minina, memerintahkan kepada orang-orang mukmin, bima, dengan apa, amaro, yang telah Allah perintahkan, bihi, dengannya, al-mursalina, kepada para rasulnya. Apa-apa yang diperintahkan kepada rasul, maka itu pula yang diperintahkan oleh Allah kepada kita kaum mukminin. Faqala, kemudian Allah berfirman, kata Rasul, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat tayyibati, makanlah kalian semua, minat tayyibati, dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramallah kalian dengan amalan yang saleh. Ini hujjah Rasulullah berdalil dengan ayat atau dengan firman Allah terhadap apa yang beliau sudah tegaskan, bahwa apa yang Allah perintahkan kepada Rasul itu pula yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin. Dan Allah memerintahkan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Ini perintah buat Rasul secara nas, tetapi dia diarahkan pula kepada kita kaum mukminin. Wa qala ta'ala, dan selanjutnya kata Nabi, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kalian semua, min tayyibati ma, dari yang baik-baik, ma rozaqnakum, apa yang telah aku rizkikan kepada kalian. Makanlah dari rizkiku yang baik-baik. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian kata Nabi, Allah menyebutkan tentang seseorang, yutilu as-safara, yang melakukan perjalanan panjang, asy'atha wa aghbara, dan kemudian akibat perjalanan panjang itu dia juga asy'asa wa aghbara, jadi kumal dan lecek. Lecek tubuhnya, kumal pakaiannya. Kemudian lelaki ini yamuddu yadaihi ilas sama, yamuddu, dia menengadahkan, yadaihi, kedua tangannya, ilas sama'i, ke langit. Kemudian dia berseru, ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa, menyeru, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sementara wa mat'amuhu haram, makanan dia haram, wa mashrabuhu haram, minuman dia haram, wa malbasuhu haram, dan pakaian dia haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia makan dengan makanan yang haram. Maka kata Allah, fa anna yustajabu lidzalika, maka dari mana doanya akan diijabah? Ikhwatal iman, hadis ini rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim rahimahullah. Kita lihat syarahnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang mengatakan dalam hadis di atas,
yang berbunyi innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyibun, maknanya adalah at-thayyibu huna, makna thayyib di sini adalah maknahu at-tahir, yang suci. Wal makna, maka berarti maknanya annahu ta'ala muqaddasun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu muqaddasun, disucikan, munazzahun, dan dibersihkan, anin naqaisi, dari segala kekurangan, wal uyubi, dan segala aib, kulliha, seluruhnya. Tidak ada celah, tidak ada aib, tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna innallaha tayyibun. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, ini senada seperti yang terdapat dalam firman Allah yang berbunyi wat tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kata Allah, at-tayyibat, perempuan-perempuan yang baik itu adalah pasangan lit-tayyibin, pasangan bagi lelaki-lelaki yang baik. Demikian juga sebaliknya, wat-tayyibun, lelaki-lelaki yang baik adalah pasangan bagi tayyibat, perempuan-perempuan yang baik. Ayat ini dijadikan bantahan telak oleh ulama-ulama ahli sunnah terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang munafik, terhadap tuduhan-tuduhan orang Syiah yang menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain. Tidak mungkin ibunda kita Aisyah melakukan perbuatan buruk seperti itu. Karena apa? Karena beliau adalah pasangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul itu adalah tayyibun, bahkan sebaik-baik lelaki di muka bumi sepanjang zaman adalah beliau. Maka tidak mungkin dia akan berpasangan dengan perempuan yang tidak baik. Ini pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu yang dituduh sebagai pelaku perselingkuhan. Maka kata Allah, ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka semuanya itu berlepas diri dari apa yang mereka katakan berupa tuduhan-tuduhan perselingkuhan itu. Ikhwatal iman, artinya dia bersih dari tuduhan yang keji itu. Makna daripada at-tayyib. Saudaraku ikhwatal iman, maka di sini kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali setelah beliau mengutip ayat 26 surat An-Nur ini, wal muradu, yang dimaksud daripada ayat ini ay al-munazzahuna min adnasil fawahishi wa awdariha. yakni mereka semuanya adalah apa? Munazzahun, yang disucikan dari adnasil fawahish, dari kotoran-kotoran perbuatan keji berupa perselingkuhan, perzinahan, wa awdariha, dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ikhwatal iman, intinya Allah itu tayyibun, ay munazzahun muqaddasun, yang disucikan, yang maha suci, anin naqais, dari segala kekurangan, wal uyub, dan dari segala aib. Oleh karena demikian maka kata Nabi, la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik. Dan di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa qawluhu la yaqbalu illa tayyiba,
sabda Nabi yang menerangkan bahwa Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik, maka kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, al-muradu, yang dimaksudkan dari ungkapan sabda Nabi ini, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu, tidak menerima, minas sadaqati, dari sedekah-sedekah, illa ma kana thayyiban halalan, kecuali apabila keberadaan sedekah itu dari harta yang thayyib, yang halal, harta yang baik dan yang halal. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tapi kata Al-Imam Ibnu Rajab, di sana ada keterangan lain. Wa qad qila, ada yang menerangkan, innal murada biqaulihi la yaqbalu Allahu illa thayyiban, itu a'ammu min dzalik, lebih umum lagi. Bukan hanya masalah sedekah yang tertolak, tetapi lebih umum lagi, semua amalan apapun. Jika sang pelaku amalan soleh itu adalah orang yang pengkonsumsi yang haram, makannya makanan yang haram. Haram di sini boleh jadi cara penghasilannya dengan cara yang haram, zatnya zat yang halal, ya. Tapi dia cara mendapatkan makanan yang halal itu dengan cara yang haram, maka ini pun haram. Bukan zat makanannya yang haram, tetapi proses dia mendapatkan makanan itu dengan cara yang haram. Minuman yang haram, boleh jadi yang dia minum bukan khamar, yang dia minum adalah air mineral, yang kata medis itu adalah air yang bagus untuk diminum, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka ini wa mashrabuhu haram. Atau pakaiannya, pakaian yang haram, yaitu dengan cara mendapatkan dengan cara yang haram. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, ada keterangan lain yang mengatakan bahwasannya sesungguhnya Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Itu maknanya luas, lebih umum daripada sekedar membatasi pada makna sedekah. A'ammu min dzalika, wa huwa, yaitu annahu la yaqbalu minal a'mali illa ma kana thayyiban tahiran minal mufsidati kulliha. Yakni sesungguhnya Allah itu tidak menerima amalan-amalan kecuali apabila amalan itu amalan yang thayyib, yang tahir, bersih dari perusak-perusak amalan. Karyai, seperti riya, wal ujubi, seperti ujub, wala minal amwali illa ma kana thayyiban halalan, dan tidak pula menerima dari harta kecuali yang baik dan halal. Fa inna thayyibatu sufu bihil a'malu wal aqwalu wal i'tiqadat, maka sesungguhnya sifat baik itu harus selalu menyertai amalan yang baik, ucapan yang baik, dan keyakinan yang baik. Fakullu hadhihi tanqasimu ila thayyibin wa khabith. Maka dengan demikian akhirnya amalan seseorang, ucapan seseorang, keyakinan seseorang terbelah menjadi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, la yuqbalul amalu wa la yazku illa bi aklil halal. Tidaklah diterima amalan seseorang, wa la yazku, dan tidaklah menjadi suci amalan seseorang, illa bi aklil halal, kecuali kalau makanannya adalah makanan yang halal,
Minumannya adalah minuman yang halal, pakaiannya adalah pakaian yang halal. Zatan, baik secara zat maupun hukman secara hukum. Cara mendapatkannya harus dengan cara yang halal, zatnya harus zat yang halal. Ini bagaimana maksudnya? Perlu kita cermati dan menjadi cermin buat kita, bimbingan buat kita mengisi sisa hidup yang hanya tinggal berapa saat lagi. Kata beliau, wa min a'zami ma yahsulu bihi tibatul a'mali lil mu'min, dan di antara paling agung-agungnya yang bisa menghasilkan baiknya amalan seorang mukmin, yang bisa melahirkan dan menjadikan kita bisa beramal saleh, itu adalah sebaik-baik penyebab untuk itu adalah tibatu mat'amihi, baiknya yang dia makan, baiknya yang dia minum, wa an yakuna min halalin, dan haruslah apa yang dia masukkan ke dalam perutnya itu min halalin, dari makanan yang halal. Fabidzalika yazku amaluhu, maka dengan sebab apa yang dia makan berupa yang halal, maka menjadi sucilah amalan dia. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, hadis yang ke-10 ini, isyaratun, ada isyarat, ila annahu, isyarat kepada bahwasanya la yuqbalul amalu, tidak diterima amalan seseorang, wala yazku, dan tidak dianggap suci amalan seseorang, illa bi aklil halal, kecuali apabila dia makan dengan makanan yang halal. Wa inna aklal haram, lihat kata beliau, dan sesungguhnya mengkonsumsi yang haram itu yufsidul amala, bisa menjadi perusak amalan seseorang, rusak amalannya. Wa yamna'u qabulaha, dan menghalangi diterimanya amalan tersebut. Maka fa innahu qala ba'da taqririhi innallaha la yaqbalu illa thayyiba, maka kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, setelah Rasul menetapkan bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, innallaha la yaqbalu illa thayyiban, setelah Rasul menetapkan ketetapan ini, maka beliau bersabda, innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah itu memerintahkan dengan apa, berupa perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada Rasul. Allah memerintahkan kepada kitab kaum mukminin dengan perintah yang Allah berikan kepada para rasulnya. Faqala, maka Rasul mengutip firman Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, lihat, padahal ketika ayat ini turun, Rasul yang ada cuma satu, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah menggunakan redaksi seruhannya, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul. Kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramallah kalian dengan amalan yang saleh. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ulama-ulama tafsir mengatakan bahwasannya walaupun khitabnya itu muwajjahun ila rusul, walaupun seruan ini diserukan kepada seluruh rasul, padahal yang ada pada saat ayat ini turun hanyalah satu orang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa? Liddalalah, untuk memberikan keterangan
penunjukan ala anna kulla rasul, untuk menunjukkan bahwasannya semua rasul itu semuanya diperintahkan, ya, diperintahkan pada zamannya masing-masing untuk makan dengan makanan yang halal, yang baik, yang dihalalkan oleh Allah, dan juga mereka semuanya diperintahkan untuk beramal saleh. Dan kata Al-Imamu Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah, kata Al-Imamu Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan fadalla ala annal halal, ini menunjukkan bahwa makanan yang halal itu aunun alal amalis salih, menjadi penolong, menjadi penopang kita bisa beramal saleh. Maka artinya ini menjadi koreksi buat kita. Kalau selama ini kita malas mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan-jangan penyebabnya adalah adanya makanan-makanan haram yang kita konsumsi. Maka ini juga menjadi koreksi bagaimana kita menjaga anak-anak kita, menjaga istri-istri kita. Jangan-jangan ketika kita mendapati istri-istri kita tidak taat kepada apa yang Allah tetapkan atas mereka, ketika kita mendapati anak-anak kita tidak taat kepada apa yang Allah tetapkan atas mereka, boleh jadi kita memberikannya adalah makanan-makanan yang tidak halal. Karena ketika Allah mengatakan kulu minat thayyibat wa'malu salihah, makanlah kalian dari makanan yang baik yang dihalalkan oleh Allah, dan kemudian melahirkan perintah wa'malu salihah. Artinya keringanan kita untuk mudah mengamalkan amalan saleh itu adalah salah satunya ditopang oleh makanan yang halal, makanan yang baik. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian semua dari yang baik-baik, yang apa yang aku rizkikan kepada kalian. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, lihat penjelasan Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan wa inna aklal haram yufsidul amala wa yamna'u qabulahu, bahwa mengkonsumsi yang haram, makanan, minuman, pakaian yang haram itu akan merusak amalan dan menjadi penyebab tidak diterimanya amalan itu. Rusak amalannya yakni dia malas mengerjakannya, tidak diterima. Maksudnya bagaimana? Di sini dirinci oleh beliau. Wal muradu bihada, yang dimaksudkan dengan ini penjelasan, annar rusula wa umamahum, sesungguhnya para rasul dan para umat-umat mereka itu semuanya, rasul dan para umatnya semuanya ma'muruna, semuanya diperintahkan bil akli, agar makan, minat thayyibati, dari yang baik-baik, allati hiyal halal, yang maksud daripada baik di sini adalah al halal, wa bil amali salih, dan diperintahkan dengan amalan yang saleh. Fama damal aklu halalan fal amalu salihun maqbulun, maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, selagi makanannya itu adalah makanan yang halal, maka amalannya akan melahirkan amalan yang salih, dan amalan yang saleh itu makbul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fa idza kana al-aklu ghairu halal, tetapi ketika seseorang itu makanannya bukan makanan yang halal, ghairu halal, bukan yang halal, fa kaifa yakunul amalu maqbulan, maka bagaimana mungkin amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
Wa ma dzakarahu ba'da dzalika minad du'a. Kisah yang diangkat oleh Rasul dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam hadis ini, yaitu tentang doanya orang yang melakukan safar, ya. Yutilus safara, perjalanan yang panjang itu menjadi sebab doa seseorang menjadi doa yang mustajab. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat la syakka fihinna." Kata Nabi, ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Yang salah satunya adalah doaul musafir, doanya seorang musafir. Artinya ketika seseorang yutilus safar, safar yang panjang, ini menjadi sebab doa itu menjadi istimewa di sisi Allah. Kemudian asy'atha wa aghbara, asy'atha aghbara. Orang ini pun kemudian tampilannya lusuh dan lecek karena perjalanan yang panjang. Ini juga keadaan yang menunjukkan apa? Kehinaan di hadapan Allah. Orang menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya orang kalau sholat istisqa dianjurkan memakai pakaian yang sangat sederhana. Ini juga menjadi indikator seseorang doanya menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini juga yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini juga menjadikan doa seseorang menjadi istimewa. Karena kata Nabi, Allah itu tidak akan membiarkan orang yang mengangkat kedua tangannya tidak diijabah. Artinya ada 3 indikator seseorang ini menjadi istimewa doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lantaran wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, lantaran makannya, minumnya, pakaiannya semuanya dari yang haram, ya. Maka walaupun dia memiliki paling tidak 4 keistimewaan agar doanya istimewa di sisi Allah. Pertama safar, kedua dia penampilan yang menghinakan diri begitu rendah, begitu sederhananya. Kemudian dia menengadahkan tangan ke langit, dan kemudian dia menggunakan redaksi ya Rabb ya Rabb. Ini juga redaksi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lantaran ada berupa makanan yang haram atau minuman yang haram atau makanan yang haram, menjadi sebab doanya tidak diterima. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana mungkin dia akan diijabah lantaran itu semua? Maka wa ma dzakarahu ba'da dzalika minad du'a wa annahu kaifa yutaqabbalu ma'al haram fa huwa mithalun listib'adi qabulil a'mal ma'at taghdhiyati bil haram. Ini kata Al-Imam Ibnu Rajab, contoh kasus ini yaitu kasusnya doa yang tidak diterima gara-gara makanannya haram atau minumnya haram atau pakaiannya haram. Ini hanya contoh kasus, ya. Fahuwa misalun, hanya sebuah contoh, listib'adi qabulil a'mal, untuk memberikan contoh kasus akan betapa jauhnya dari kemungkinan amalan seseorang itu akan diterima lantaran at-taghdhiyati bil haram, lantaran dia mengkonsumsi makanan yang haram. Artinya walaupun secara nas kasusnya adalah doa, tetapi maksudnya adalah semua amalan. Apabila pelaku amalan soleh itu makannya haram atau minumnya haram atau pakaiannya haram, maka jauh dari kemungkinan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan rincian yang pertama, ya. Mutlak tidak diterima semua amalan, tidak hanya doa. Yang kedua, lakinnal qabula qad yuradu bihi ar-ridha bil amal.
Tapi boleh jadi maksud daripada tidak diterima itu adalah maksudnya adalah tidak adanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan itu. Wa madhu fa'ilihi, dan pujian pelakunya. Ya. Sebuah amalan diterima itu maknanya boleh jadi ada ridho dan ada pujian dari Allah terhadap pelakunya. Berarti ketika amalan seseorang itu tidak diterima, artinya maksudnya adalah tidak ada ridho Allah terhadap amalan itu dan tidak ada pujian Allah terhadap pelaku amalan tersebut. Wassana'u 'alaihi bainal malaikati wal mubahatu bih, dan berupa pujian Allah atas pelakunya di hadapan para malaikat dan Allah membangga-banggakan pelakunya itu. Ini maksudnya boleh jadi maksud daripada diterimanya sebuah amalan itu maknanya ada ridho dari Allah terhadap amalan itu dan ada pujian dari Allah terhadap pelakunya dan ada sanjungan Allah terhadap pelaku itu di hadapan para malaikatnya dengan penuh kebanggaan. Artinya berarti ketika ada amalan yang tidak diterima oleh Allah, berarti tidak adanya ridho, tidak adanya pujian, tidak adanya sanjungan Allah terhadap pelakunya di hadapan para malaikatnya di langit itu. Dan kemungkinan yang ketiga, wa qad yuradu bihi husulus thawabi wal ajru alaih. Boleh jadi makna diterimanya sebuah amalan itu adalah adanya pahala dan ganjaran atas amalan tersebut. Wa qad yuradu bihi suqutul fardhi bihi minal apa itu minal zimmah, ya. Gugurnya tanggung jawab. Fa in kana al muradu ha huna al qabul bil ma'na al awwal aw ats-tsani lam yamna' dzalika min suqutil fard bihi min adh-dhimmah. Kalau maksud daripada diterimanya sebuah amalan itu adalah maknanya yang pertama tadi, yaitu tidak adanya diterima oleh Allah atau tidak adanya pahala, tidak adanya pujian, itu artinya berarti ya tidak menghalangi dari gugurnya untuk tanggung jawab mengamalkan amalan itu. Maksudnya begini, saudaraku ikhwatal iman. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Ibnu Utsaimin bahwa amalan itu tidak diterima, ya, kalau digolongkan secara penggolongan itu ada beberapa golongan. Yang pertama, tidak diterima amalan tersebut gara-garanya hilangnya satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Seperti antum sholat, ya, tapi hilang syaratnya, yaitu tidak bersuci dari hadas. Tidak bersuci dari hadas, padahal antum punya hadas besar atau minimal punya hadas kecil. Hadas besar dengan cara mandi, hadas kecil dengan cara berwudu. Antum punya hadas kecil tidak berwudu, langsung Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam. Ini berarti sholat tidak diterima. Gara-gara apa? Ketiadaan terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syarat yang ditetapkan. Kalau penyebab tidak diterimanya apa? Kalau penyebab tidak diterimanya amalan ini karena hilangnya satu syarat dari beberapa syarat yang ada, maka ini tidak diterima. Maknanya artinya bukan hanya tidak ada pahala, bukan hanya tidak ada pujian, bukan hanya tidak ada sanjungan, bahkan dia belum bebas dari tanggung jawab. yakni apa? Lam yabra' minadz zimmah, dia belum terbebas dari tanggung jawab, maka dia harus mengulang. Dia harus mengulang. Yang pertama, kalau makna tidak diterima itu adalah karena sebab hilangnya satu syarat. Yang kedua, tidak diterimanya sebuah amalan itu karena ada penghalang atau pembatal. Adanya liwujudi mani'in, karena adanya pembatal. Seperti antum sholat, tapi kemudian di tengah-tengah sholat antum mendapati auratnya terbuka. Maka ini aurat yang tidak ditutup ini adalah menjadi penghalang sahnya sholat.
maka amalan ini tidak diterima dalam pengertian bukan hanya tidak ada pahala di situ, bukan hanya tidak ada ridho dari Allah di situ, bukan hanya tidak ada sanjungan Allah pada pelakunya, tetapi juga tidak sah sholatnya, maka dia harus mengulang. Sedangkan makna amalan yang tidak diterima bukan karena hilangnya satu syarat dari beberapa syarat, bukan karena adanya pembatal dari beberapa pembatal, yakni syarat rukun terpenuhi, penghalang-penghalang tidak ada, ya. Tapi sholatnya tidak diterima. Nah ini maka secara tanggung jawab, apabila syarat rukun terpenuhi, pembatal tidak ada, maka secara sah dia sah sholatnya, tidak perlu mengulang. Tetapi di sana tidak ada ridho dari Allah, tidak ada pahala dari Allah, tidak ada sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang haram dari konsumsi makanan-makanan atau perbuatan. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man ata arrafan fasa'alahu, barang siapa yang datang kepada para dukun, atau man ata kahinan dalam satu riwayat, barang siapa yang datang kepada dukun fasa'alahu, kemudian dia bertanya, maka sekedar konsultasi kepada dukun, belum sampai kepada tingkat meyakini kebenaran apa yang diinfokan oleh dukun, baru konsultasi, maka kata Nabi, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Makna tidak diterimanya salat orang yang datang kepada dukun selama 40 hari itu, maknanya tidak diterima itu yakni bukan dia harus mengulang salatnya, bukan. Selagi syarat rukun salat itu terpenuhi, selagi penghalang-penghalang pembatal salat itu tersingkirkan, bersih dari pembatal, maka dari sisi dia bara'atul zimmah, telah selesai dari tanggung jawab, itu selesai. Tetapi di situ tidak ada pahala, tidak ada ridho dari Allah. Jadi sholatnya hanya sekedar menjaga agar dia jangan termasuk tarikus sholat, sebagai orang yang meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang tidak sholat, faqad kafar, akan terjerumus kepada kekafiran. Itu makna daripada tidak diterimanya amalan seseorang. Di sini maknanya adalah selagi amalan itu adalah terpenuhi syarat rukunnya, dari sisi sah ya sah, tidak perlu mengulang, ya. Tetapi di situ tidak ada pahala, di situ tidak ada ridho dari Allah, di situ tidak ada sanjungan, ya. Berbeda kalau tidak diterimanya karena sebab hilangnya satu syarat atau beberapa syarat yang ada, atau hilangnya satu rukun dari beberapa rukun yang ada, atau karena ada pembatal-pembatal, maka ini tidak diterima. Maksudnya adalah harus mengulang dia dari awal, ya. Penuhi dulu syaratnya, tegakkan rukun-rukunnya, tegakkan wajib-wajibnya, hilangkan pembatal-pembatalnya. Itu ya, jelas ya, paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.